Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh beroleh kesempatan untuk sekali lagi datang ke rumah Tuhan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga akan merenungkan kebenaran dari firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari sebelum lebih jauh lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya persilakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Roma 10 ayatnya yang ke-10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari pada pagi hari ini kita menyadari bahwa oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, jiwa kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mari kita menundukkan kepala kita bersama, kita mengimani sebuah pujian, ku percaya. Mari bersama-sama katakan, Bapakku yang kekal, Engkau pencipta yang esa, Engkau maha kuasa Tuhan. Mari kita agungkan Dia Bapak Ibu. Bapakku yang kekal, pencipta semesta, maha kuasa. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Mari dengan iman katakan, ku percayalah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Engkau pembela kami Tuhan, Engkau rela tersiksa demi kami, hakim dan pembela di salib sengsara. Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gelap, turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Saudara Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit,
Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Diletakkan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Bolehlah pada pagi hari ini kami bersama-sama datang di tempat ini. Engkau sertai kami dalam perjalanan kami, tiba di tempat ini dengan selamat, dengan sehat, kuat. Itu semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan kalau boleh kami masih sehat, sampai saat ini melihat saudara-saudari kami seiman kanan, kiri, depan, belakang kami dalam kondisi yang sehat. Kami juga bersyukur atas hal itu Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sadar bahwa banyak kesalahan, banyak dosa yang kami lakukan di sepanjang pekan ini. Maka dari itu kami mau datang ke hadirat Tuhan dengan hancur hati. Kami mau mengakui setiap kesalahan, setiap dosa yang kami lakukan. Tuhan, kiranya Engkau yang setia dan adil, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Kami yang datang dengan sepenuh hati, dengan
Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kami percaya pengampunan telah Engkau sediakan, Engkau telah menyucikan, Engkau telah menguduskan, Engkau telah melayakkan kami semua Bapa. Untuk sebentar juga kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan nantinya Tuhan. Kiranya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami boleh menyiapkan hati kami boleh memberikan hidup kami sepenuhnya untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan hidup kami semua yang ada di ruangan ini, secara khususnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara, masih dalam kondisi berdiri. Adalah terdengar di awan-awan. Adalah terdengar di awan-awan sebuah nama yang jadi hubungan antara surga dengan segenap bumi yang manis bagiku lenyapkan susah. Kenalkah kau nama ini? Inilah nama juru penebusku. Nah ini sungguh nama Tuhanku yang datang di dunia mati gantiku. Kasih-Nya besar akan orang dosa, darah-Nya menghapus semua dosaku. Kenalkah kau nama ini? Ialah juru selamat sejati. Sekali semua tunduk padanya, para malaikat puji namanya. Jika kita bertemu muka Allah, kita selalu akan menyembah Dia. Yesus, Yesus, nama mulia. Tuhan para malaikat dan manusia. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita masih terus memuji Tuhan dengan pujian Anggur Baru. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini, siap untuk mencurahkan kuasa-Nya melawat kita pribadi lepas pribadi Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Mari dengan iman katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya siapa Bapak Ibu? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bertepuk tangan sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya persilakan kepada kaum wanita yang akan menyaksikan pujian. Kepada kaum wanita saya persilakan.
Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa menyiapkan pujian. Biarlah kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini sudah bulan Desember. Dekorasinya sudah nyaris sempurna ya, meskipun belum sempurna, tapi ketika Bapak Ibu masuk tadi, mungkin di depan sudah didekor, di depan sudah ada, ini tanda bahwa perayaan kedatangan Tuhan semakin mendekat. Dan ini adalah kabar baik, kedatangan Tuhan ke dunia adalah kabar baik bagi kita semua, amin Bapak Ibu. Mari pada pagi hari ini, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kabar yang sedang menyukakan hati kita pada bulan-bulan ini bisa kita salurkan juga kepada orang-orang di luar sana. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menundukkan kepala kita. Kita sejenak mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sedang ingin melawat umat-Nya. Tuhan hadir di dunia siap untuk menyelamatkan umat-umat yang Dia kasihi. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata bagi bangsa kami, bagi gereja kami, Tuhan. Biarlah kabar baik itu membangkitkan setiap jiwa-jiwa orang percaya. Biarlah kabar baik itu membangkitkan gereja-gereja Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu. Sama-sama katakan, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda ternyata, hujan akhir telah tiba. Dari Grace dan sediaan makanan di rumahku dan melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku.
Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau menunjukkan kenyataan yang sebenarnya bahwa kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua sudah menunjukkan tanda-tandanya. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Untuk ini Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan pada kami semuanya bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang menjemput jemaatnya. Untuk ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk menyiapkan segala sesuatunya agar kami siap hati menyambut kedatangan Tuhan. Kalau siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu Engkau menguduskan dan melayakan kami. Supaya kami layak Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita sudah memasuki minggu pertama pada bulan Desember. Gereja-gereja di seluruh pelosok dunia sedang mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia, datang untuk menyelamatkan mereka yang siap dan mau menerimanya. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini memiliki arti yang besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kami tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini mestinya disambut dengan gegap gempita, disambut dengan hati yang gembira. Tapi nyatanya keadaan dunia ini tidak semakin baik, tapi semakin buruk. Bahkan di tanah kelahirannya di Timur Tengah sana, di tanah Palestina, saat ini sedang terjadi perang berkecamuk antara Israel dengan Hamas, serta kelompok-kelompok yang memusuhinya. Ya. Jadi rasanya ini adalah hal yang tidak menyenangkan kalau kita mendengarnya. Jadi harusnya kedatangan Tuhan ke dunia ini disambut untuk supaya mereka beroleh kedamaian, beroleh keselamatan. Nyatanya mereka menyambutnya dengan perang, dengan saling membunuh satu sama lain. Jadi rasanya kedatangan Tuhan ini yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu dianggap sepi oleh banyak orang, ya, bahkan orang-orang Israel sendiri. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan, belajar akan persiapan-persiapan menyambut kelahiran Tuhan sebelum waktu itu Yesus dilahirkan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan adalah kabar baik di tengah kebisuan. Ya, saya ulang, kabar baik di tengah kebisuan. Kalau di Warta Jemaat kemarin, kabar baik di tengah kebinasaan, tapi ini saya luruskan kembali, kabar baik di tengah kebisuan. Jadi ini sesuatu yang mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa di tengah kebisuan pun Tuhan datang. Ya. Tuhan melawat umatnya. Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap orang. Tidak ada satupun yang dibiarkannya binasa sebenarnya. Di dalam rancangan Tuhan itu demikian. Tapi nyatanya dunia terus berkecamuk, dunia terus bergolak, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Nah, pada pagi ini kita akan belajar untuk menyambut kehadiran Tuhan. Ya. Kita akan belajar dari Lukas pasal 1, kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai selanjutnya. Saya akan bacakan Lukas pasal 1 dari ayat yang ke-5 dan seterusnya.
Hari ini bahannya sampai di ayat yang ke-25. Tapi nanti saya akan baca beberapa saja, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nanti kita akan lanjut selanjutnya, tapi kita akan belajar dari apa yang kita dengar pada hari ini. Jadi sebelum kelahiran Tuhan Yesus, pada waktu itu Allah mengutus malaikatnya, yaitu Gabriel, mendatangi Imam Zakaria. Imam Zakaria pada waktu itu bertugas di Bait Allah. Ya, ia menerima giliran untuk bertugas pada waktu itu untuk membakar ukupan. Di situ istrinya Elisabet juga merupakan keturunan Harun. Ya. Jadi imam pada masa itu adalah keturunan Harun. Jadi Harun ini menurunkan keturunannya sampai pada masa Yesus akan lahir. Salah satu keturunannya pada waktu itu adalah Zakaria dan istrinya Elisabet. Kedua-duanya adalah keturunan Harun. Rupanya Tuhan memilih, Tuhan telah menetapkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang terpilih menjaga hidup kudus untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Jadi pada waktu itu Imam Zakaria itu sudah lanjut usianya. Demikian juga Elisabet, umurnya sudah tua dan keduanya tidak mempunyai keturunan. Jadi kita harus maklumi bahwa pada waktu itu Israel, ya, selama mereka pulang dari pembuangan sampai pada masa itu, pada masa Zakaria pada waktu itu kira-kira 400 tahun ya. Jadi Israel ini tidak ada nabi ya yang bernubuat, tidak ada lawatan dari Tuhan ya. Jadi kita ketahui pada waktu itu setelah orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan, mereka tidak mengalami lawatan Tuhan melalui nabi-nabi yang dipilih. Ya. Kita tahu bahwa Yahudi pada waktu itu pernah dijajah oleh Yunani, ya, setelah pulang dari pembuangan, lalu dilanjut oleh Kekaisaran Romawi. Jadi pada masa Zakaria ini, Israel dijajah oleh Romawi. Jadi kondisi pada waktu itu belum lepas sepenuhnya. Keadaan pada waktu itu keadaan yang sulit juga. Karena Israel tidak lepas dari penjajahan demi penjajahan. Namun yang aneh pada waktu itu tidak ada nabi bernubuat. Seakan-akan Tuhan melupakan umatnya. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar jerit tangis dari umatnya. Tapi di masa Zakaria bertugas pada waktu itu, masa yang telah ditentukan Tuhan. Tuhan melalui Gabriel mendatangi Zakaria yang sedang bertugas membakar ukupan di Bait Allah pada waktu itu. Jadi ada lawatan Tuhan di tengah selama 400 tahun tidak ada pesan-pesan yang turun atas mereka. Nah ini kondisi seperti ini rupanya tidak jauh beda ya dengan keadaan seseorang yang mengharap-harapkan
berita bahagia, berita gembira yang datangnya dari Tuhan. Jadi di tengah keadaan yang seperti ini orang kadang-kala bosan menanti, bosan untuk menunggu, tapi satu hal Tuhan akhirnya mendengarkan. Tuhan akhirnya menyatakan menurut waktunya. Jadi waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Kalau waktu Tuhan itu ditentukan menurut ketetapannya. Bukan berarti umatnya, jemaatnya yang sedang menanti-nantikan itu ditinggalkan. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sebenarnya beroleh kekuatan, beroleh semangat yang baru. Tapi sebagian Israel pada waktu itu seakan-akan tidak mengalami pertolongan Tuhan, seakan-akan hanya ada kebisuan. Mereka lepas dari pembuangan tapi lanjut dengan penjajahan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka ingin merdeka, mereka ingin menjadi bangsa yang bebas, tapi nyatanya tidak. Mereka dikuasai oleh bangsa yang lebih besar kuasanya, yaitu bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, kita bisa belajar dari keadaan seperti ini. Di tengah keadaan yang tidak menentu itu orang seringkali berteriak, seringkali orang berharap, tapi kadangkala Tuhan seakan-akan tidak mendengar. Di mana Tuhan sebenarnya? Tapi kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di dalam perjanjian lama pun Tuhan ketika seseorang itu berteriak kepadanya, dia mendengar. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Roma yang ditulis oleh Paulus, barang siapa berseru di dalam nama Yesus, dia akan diselamatkan. Jadi sebenarnya ketika seseorang berseru di tengah kebisuan itu, di tengah sesuatu seakan-akan Tuhan tidak mendengar, Tuhan itu sebenarnya mendengar kalau orang mau berseru. Bangsa Israel tidak berseru kepada Tuhan. Dia hanya menanti, tidak berteriak, tidak sungguh-sungguh hati untuk berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu bertindak sesuai dengan waktunya. Ketika tiba saatnya dia mengutus malaikatnya. Datang untuk menyampaikan kabar baik itu. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya ternyata tertuju kepada Imam Zakaria dan Elisabeth istrinya. Ya, kabar baik ini mengakibatkan apa? Sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang penuh dengan sukacita. Kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu di seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi di tengah kegalauan itu rupanya Tuhan mendengarkan doa dari Zakaria dan Elisabeth. Doamu sudah dikabulkan. Yang pertama-tama ketika melihat penampakan itu pasti gemetar, pasti pertama-tama terkejut dan takut. Ketika sedang berlutut, sedang mempersiapkan diri untuk membakar ukupan, malaikat hadir di situ dengan terangnya yang sangat menakutkan, menggentarkan. Tapi malaikat itu mengatakan jangan takut. Inilah yang membedakan penampakan itu datangnya dari Tuhan atau tidak.
Kalau dari Tuhan tuh pasti ada berita mengatakan jangan takut. Seringkali ada orang mengalami penampaan-penampaan ya. Tapi ketika datang dari Tuhan, Tuhan itu selalu memberitakan jangan takut. Ini aku. Jadi kita diingatkan juga ya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, kita diingatkan satu hal yang terpenting, yaitu jangan takut. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya, mungkin di dalam hadiratnya Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa demikian? Karena ketakutan ketika seseorang berhadapan dengan Tuhan, ya, itu akan mengakibatkan orang menjauh dari Tuhan. Tetapi malaikat itu mengatakan jangan takut. Seperti Yesus mengatakan jangan takut, ini aku. Nah ini, kita diingatkan ya di dalam penantian, di dalam doa yang sudah lama digumulkan tidak didengarkan, Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa? Pasti itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Demikian juga kita ya, kita melihat situasi kondisi seperti ini di masa sekarang, di dalam negeri, kondisi ekonomi yang harga-harga melambung tinggi tidak segera turun, kemudian sekarang ini hanya beberapa hari hujan sudah terjadi banjir bandang di mana-mana, ada banyak korban juga, situasi politik tidak menentu, di dunia terjadi perang yang belum usai antara Rusia dan Ukraina, bahkan dilanjut di Timur Tengah belum usai juga bahkan semakin menggebu. Seakan-akan Tuhan, ini apa yang akan terjadi? Ini membuat kita seringkali galau, mengakibatkan kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga semuanya menjadi terlupakan, sehingga kita tidak lagi memiliki rasa kepedulian. Seakan-akan itu biarlah semuanya terjadi, saya tidak mau tahu. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut, ini aku. Jadi kehadiran Tuhan melalui malaikatnya pada waktu itu memberitakan kepada Zakaria, jangan takut, doamu dikabulkan. Memang secara akal, secara kesehatan juga orang yang sudah lanjut umur itu kalau punya keturunan tuh rasanya mustahil. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut itu terjadi. Jadi anak yang kelak akan dilahirkan oleh Elizabeth ini memiliki peranan yang besar ya. Dia diberi nama Yohanes ya. Di ayat yang ke-14 dikatakan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika orang tuanya melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan menjaga hidup kudus, ternyata dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yohanes. Yohanes ini anak istimewa, berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan lainnya. Yohanes ini adalah orang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Lah kok bisa? Ya, ini nanti Yohanes ini harus mempersiapkan kehadiran Allah sebagai manusia, Yesus Kristus di bumi ini. Dia mempersiapkan jalan Tuhan. Bahkan dia nanti menjadi penanda berakhirnya hukum Taurat. Jadi ini Yohanes yang akan dilahirkan oleh Elizabeth ini memiliki peranan yang sangat besar. Dia menandai berakhirnya hukum Taurat. Bahkan dia di sini diberitahukan tidak akan minum minuman keras. Makanannya adalah sederhana, yaitu ubi-ubian ya, dan madu hutan. Ini sesuatu yang menunjukkan ketulusan dan kemurnian. Orang tuanya
bergembira, bersukacita. Jadi di tengah sekian lama menanti, ternyata di masa tuanya ini Tuhan memberikan anugerah besar. Jadi ketika seseorang menunggu ya kelahiran anak, ternyata dia mengalaminya di atas usia-usia yang tidak umum, tidak normal, di masa tuanya. Tuhan ternyata masih pakai, Tuhan ternyata masih masih mendengar. Jadi ini satu hal yang diingatkan kepada kita semuanya. Jadi ketika seseorang bergumul untuk memperoleh sesuatu, kadangkala begitu lama dirindukan, begitu lama digumulkan, tidak juga didengar Tuhan. Tapi menunggu waktu yang begitu lama sampai lanjut umur mereka. Nah ini sesuatu yang mustahil ternyata diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh menjaga hidup kudus. Zakaria, Elisabet menjaga hidup kudus, menaati Taurat Tuhan, menaati firman Tuhan, sehingga dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan seorang yang nanti merintis kehadiran Tuhan di bumi ini. Jadi rupanya Tuhan ini memilih orang tidak sembarangan. Tapi mereka yang benar-benar taat, mereka yang benar-benar menjaga hidup benar, menjaga hidup kudus sesuai aturan yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Zakaria dan Elisabet melakukannya. Jadi demikian juga dengan kita. Kita mungkin selama ini merindukan sesuatu, menggumulkan sesuatu, begitu lama tidak didengar oleh Tuhan. Tapi satu hal kita boleh belajar dari Zakaria. Dia tetap menjaga hidup kudus. Dia tetap melakukan pekerjaannya sebagai hamba Tuhan, tidak sekalipun meninggalkannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia setia. Kesetiaan dan hidup benar, hidup kudus ini ternyata diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu persembahan. Sehingga hal-hal yang mustahil yang harusnya tidak terjadi dialami oleh Zakaria dan istrinya. Zakaria dan istrinya mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar nalar. Masa di usia yang setua ini bisa punya anak, bahkan anak yang dikatakan oleh Yesaya sebagai anak yang sangat besar pengaruhnya. Dia dipilih untuk membaptiskan Yesus Kristus. Ini luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Hanya Yohanes Pembaptis yang sudah dipilih oleh Tuhan melalui Zakaria dan Elisabet membaptis Yesus. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Karena Yesus itu Allah yang jadi manusia, dibaptis oleh seorang manusia. Siapa yang berani menjamah dia? Menjamah kepalanya. Tanpa perkenan Tuhan, tanpa ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menunjuk keturunan Zakaria ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi pada waktu itu Zakaria nggak percaya begitu saja karena secara badan, secara fisik nggak mungkin istrinya melahirkan. Dirinya juga sudah lemah, sudah sangat tua. Tapi ini Tuhan berikan tanda. Tandanya apa? Bisu. Dia keluar dari bait suci pada waktu itu dia memberi kode, memberi isyarat bahwa dia tidak bisa berbicara. Ya. Kebisuan ini menjadi tanda bahwa apa yang dinyatakan Tuhan melalui Gabriel ini terjadi.
Kemudian beberapa waktu kemudian istrinya hamil dan kemudian anak yang dikandung ini dilahirkan. Jadi ada tanda dari Tuhan kepada Zakaria, yaitu dia menjadi bisu. Tanda bahwa dia harus menunggu, tanda dia harus percaya bahwa yang dikatakan Tuhan itu nyata. Jadi kadang-kala orang menunggu saatnya itu butuh lebih dekat dengan Tuhan, butuh lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Zakaria menjadi bisu. Ketika istrinya hamil, dia bisu. Dia menggunakan waktunya untuk bergumul, untuk sungguh-sungguh percaya bahwa berita dari malaikat Gabriel itu benar-benar nyata. Kita kadang-kala perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Perlu memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang mendengar bahwa segala yang terjadi ini seizin Tuhan. Segala yang terjadi ini adalah menunggu waktu Tuhan. Kita perlu mendekat dengan Tuhan. Saat-saat kebisuan ini bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tidak. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Zakaria menjadi bisu. Sampai anak itu lahir dan diberi nama Yohanes. Baru dia bisa terbuka mulutnya untuk bisa berbicara. Saat-saat seperti itu kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Perlu sungguh-sungguh merenung. Perlu sungguh-sungguh menekuk lututku untuk percaya, untuk menyembah Tuhan. Bahwa janjinya itu adalah kebenaran. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus yang dinantikan oleh banyak orang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan ini menjadi nyata bagi kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, tapi Dia sudah bersama-sama dengan kita. Ada saatnya saat-saat seperti kebisuan itu terjadi, ada saatnya kita dibiarkannya sendiri, ada saatnya kesedihan itu melanda, kesendirian itu terjadi. Tapi satu hal pada saat-saat itu kita perlu seperti Zakaria, dia bergumul, dia menggunakan waktunya untuk menyembah Tuhannya, mempelajari janjinya, mempelajari firman-Nya, sehingga dia semakin diyakinkan bahwa Tuhan yang selama ini dilayani adalah benar adanya. Tuhan yang selama ini diharapkan benar adanya. Tuhan yang dinantikan itu benar adanya. Dia bersukacita dalam kebisuan yang dialaminya. Dia tetap bergembira karena istrinya mengandung. Karena Tuhan sedang menjalankan penggenapannya. Proses itu sedang dikerjakan. Saat-saat seperti itu terjadi juga dalam hidup kita. Ada saat-saat yang tidak nyaman. Kita tidak bisa menikmati komunikasi yang baik dengan orang lain. Dengan keluarga. Tapi satu hal, di situ Tuhan menuntut kita untuk sendiri dengan Tuhan. Menuntut kita untuk semakin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Di saat-saat kesendirian itulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Rupanya membentuk Zakaria untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mempersiapkan anak yang dilahirkannya kelak. Anak ini dididik takut akan Tuhan, dididik dalam hal kebenaran, dididik di dalam ketulusan, dididik di dalam kemurnian, dan dia dididik untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena anak ini bukan main-main. Sama seperti kita. Ya. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti ini, lakukanlah seperti yang dialami Zakaria. Di tengah kebisuan yang ada ternyata dia bergumul banyak untuk mempersiapkan anak yang dilahirkan nanti sesuai dengan tujuannya. Dia mempersiapkan jalan bagi kelahiran Sang Yesus Kristus Juru Damai itu. Saya percaya bahwa Kristus sudah hadir
Kristus sudah bersama kita. Kristus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi di saat-saat seperti itu kita perlu ya, semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari semakin mendekat. Ya, hari kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati, kelahirannya sebagai manusia di dunia ini semakin dekat. Tapi satu hal, dia sudah datang. Harusnya kita memperbaiki diri. Dengan segala keadaan yang kita alami, dengan segala sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, itu untuk mempersiapkan diri. Seperti Zakaria, di tengah kebisuannya, mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran putranya. Kita pun juga mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus Kristus. Supaya apa? Kita beroleh sukacita dan damai sejahtera itu. Karena kehadiran Yesus Kristus ini sebenarnya untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Bukan seperti keadaan yang seperti sekarang ini. Dia datang untuk mengubah, untuk memperbarui hati setiap orang. Di dalam hati setiap orang terkandung hal-hal yang buruk, yang tidak mengenali Tuhan. Seperti orang-orang Israel tidak mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Tapi Yohanes Pembaptis terus berseru. Ya. Dan nanti firman ini akan dilanjutkan oleh Saudara Darius pada sore hari, serial berikutnya di ayat selanjutnya. Kita percaya pesan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, ada kabar baik di tengah kebisuan. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan sedang menempa kita, menyiapkan hati kita untuk semakin dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini Engkau mengingatkan kami semuanya. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru damai, penyelamat kami, akan kami peringati Tuhan. Untuk ini Engkau menyiapkan hati kami supaya di tengah segala yang ada kami memperbaiki hati kami supaya kami menyiapkan kehadiran Tuhan di dunia ini benar-benar menjadi juru selamat dan pendamai kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Untuk boleh menikmati akan perjamuan kudus. Supaya kami dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, Kau sucikan kami. Tuhan tolong bereskan segala sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kami. Supaya kami boleh layak ambil tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan. Sucikan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik di dalam kami. Ada kebencian. Ada kedengkian. Ada marah Tuhan. Ada hal-hal yang tidak enak di dalam kami. Ampuni Tuhan. Kami mau memperbaiki hubungan kami dengan saudara-saudara kami. Supaya jika kami makan tubuh dan darah-Mu, kami disucikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Inilah darah yang telah dicampurkan dan ditumpahkan di dalam kita dengan dosa
Sebentar kita makan bersama. Dan kami bagikan. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan
bagi kamu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah dihancurkan, dicurahkan untuk membebaskan kami, untuk melepaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Tuhan, sekarang biarlah kami Tuhan diperbarui kembali untuk dapat terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Biar kami boleh Tuhan mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali nanti Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, seperti Engkau datang pertama kali, di tengah segala kebisuan, Engkau hadir untuk menyelamatkan umat-Mu. Dan sekarang pada kali yang kedua, kami memasuki itu Tuhan, dengan mempersiapkan diri kepada-Mu Tuhan, supaya kami hidup kudus di hadapan-Mu. Kami akan menyambut-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Shalom Bapak Ibu. Sambil gelas perjamuan dikumpulkan, mari kita mendengarkan warta jemaat terkait kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Nanti sore pukul 17 atau pukul 5 ada kebaktian umum 2 disertai perjamuan kudus. Harap kita mengingatkan keluarga kita atau rekan-rekan kita yang belum sempat ibadah pagi bisa beribadah nanti di KU2 atau kebaktian umum 2 nanti jam 5 sore. Yang kedua, kebaktian minggu depan berlangsung 1 kali. Sekali lagi, kebaktian minggu depan berlangsung 1 kali di pukul 9 di KU1 saja. Kemudian sorenya pukul 17 digunakan untuk perayaan Natal sekolah minggu. Ini sudah diberitahukan sebelumnya, jadi mohon jemaat memperhatikan. Jam 4. Oh, sorry. Natal sekolah minggu saya lagi ralat bukan jam 5 tetapi jam 4. Jadi harap jemaat bisa memperhatikan. Sekali lagi minggu depan ibadah cuma berlangsung 1 kali yaitu KU1 di pukul 9. Sorenya digunakan untuk perayaan Natal sekolah minggu pukul 8. Setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan hari Jumat malam. Harap jemaat dapat mengikuti doa pagi tersebut karena ada banyak hal yang perlu didukung dalam doa. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan. Sorenya setiap hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah PRBK untuk rekan pemuda remaja dapat mengikutinya.
Iuran kematian Bapak Ibu dapat bayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Kemudian aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5, Jawa Timur, dan sekitarnya. Saat ini mari kita memberikan persembahan mingguan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Fani. Persembahan untuk kegiatan Natal Bapak Ibu dapat masukkan di amplop, lalu diberi kode Natal, dapat dimasukkan ke kantong persembahan saat diedarkan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberi persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan dan juga kolekte kantong biru untuk persepuluhan. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Kami merasakan Engkau begitu setia mendampingi, memperhatikan kami, sekalipun tatkala kami tidak setia mengiring Engkau Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak melihat kami dari hidup kami yang kacau balau, tetapi Engkau memperhatikan kami karena anugerah dan belas kasihan-Mu. Sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami juga bersyukur kami bisa menghadiri undangan Tuhan melalui perjamuan, dan kami sungguh bersyukur Tuhan menganugerahkan kami anugerah keselamatan itu. Maka sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Tuhan, Tuhan sudah berkati kami banyak hal. Maka kami mau mengembalikan semua apa yang Tuhan sudah titipkan ini untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan, biarlah kami memberi dengan hati yang tulus. Bukan karena kami mau diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati, maka kami mengembalikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan, biar bumi akan berlalu. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar langit akan bergoncang, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Musik saja. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Mulai dari awal. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sha-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Sha-la-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Tuhan, kami bersyukur boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, kami kembalikan kepadamu. Dan kami juga berikan kepadamu apa yang bisa kami berikan. Biarlah itu Tuhan, boleh menjadi makanan di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh Tuhan memberikan karena Engkau sudah memberi kepada kami. Bapa, kami tidak akan pernah lupa mendoakan orang tua kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk orang tua kami yang bekerja dengan keras di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Tetapi orang tua kami telah berjuang dengan keras, Tuhan, supaya boleh menghasilkan sesuatu untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami anak-anaknya boleh sekolah, boleh Tuhan kuliah, boleh berpakaian, boleh menikmati yang indah Tuhan. Ini semua karena orang tua kami. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Berkati orang tua kami. Berkati papa, mama, ayah, ibu. Supaya boleh tetap sehat, tetap kuat, tetap sabar menghadapi Tuhan setiap hal yang harus dihadapinya. Bapa, kami bersyukur untuk itu semua. Kami berdoa juga Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak kami yang telah bekerja keras. Anak-anak kami yang mandiri Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih. Anak-anak kami telah memberikan apa yang menjadi milik-Mu kepadamu. Dan juga Tuhan, anak-anak kami memeliharakan keluarganya dengan baik. Juga mereka Tuhan, mengingat kami orang tuanya, memperhatikan kami orang tuanya, supaya orang tuanya bisa tetap hidup. Mari Tuhan, berkati anak-anak kami, supaya boleh tetap Tuhan, tetap kuat di dalam memeliharakan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kami yang saat ini mulai bekerja Tuhan. Tolong Tuhan, supaya kami boleh mempersiapkan diri untuk bisa berkeluarga Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Tuhan, tuntun kami, arahkan kami supaya memilih calon hidup yang baik, yang tepat, yang juga Tuhan dapat bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami juga bersama-sama berdoa untuk kami yang saat ini
yang sudah bekerja. Tetapi apa yang kami dapatkan belum mencukupi. Mari Tuhan, tolong bukakan jalan. Berikan kepada kami kekuatan. Berikan kepada kami kesanggupan. Berikan kami jalan untuk mendapatkan hal yang lebih, Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Tuhan buka jalan. Dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tolong Tuhan, berikan kepada kami kesempatan untuk bekerja. Bukakan jalan buat kami Tuhan, supaya kami memperoleh apa yang kami dapat lakukan. Kami berdoa buat kami yang berusaha saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang sepi, di tengah keadaan-keadaan Tuhan yang tidak terlalu baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu. Engkau tetap mencukupkan anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang dapat kami lakukan, kami hanya bisa mensyukurinya. Dan Tuhan tetap memperhatikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sehat, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan akan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Kau tolong supaya bangsa kami diberikan hikmat dan akal budi ketika harus memilih pemimpin. Biar Kau tolong Tuhan, supaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang benar-benar dapat melaksanakan tugas pemimpin negara dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang takut akan Engkau, yang mencintai akan bangsa, mencintai akan rakyat, dan mencintai supaya Indonesia menjadi maju. Kami percaya Tuhan menolong. Tolong supaya pemilihan presiden berjalan dengan baik. Tolong untuk pemilihan wakil-wakil rakyat, baik yang akan di parlemen nanti Tuhan. Engkau tolong supaya wakil-wakil rakyat yang dipilih ada wakil-wakil rakyat yang mempedulikan rakyat, yang memperhatikan rakyat, dan juga yang mau mengerti bagaimana bisa berjalan dengan benar dan takut akan Tuhan. Tidak melakukan korupsi, tetapi takut akan Tuhan, melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya rakyat dapat memilih dengan tepat dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Jika sebentar kami meninggalkan tempat ini, biar Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh.